Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Alfian Tizahadi sebagai host kelompok 4 akan menemani kalian berbincang-bincang tentang mengenai kesehatan mental. Sebelum kita mulai talk show-nya, saya ingin memperkenalkan kalian dengan rekan saya, yaitu Felix Adiaksa sebagai moderator, dan juga kedua narasumber yang akan berbagi ilmunya mengenai kesehatan mental pada remaja. Baik, kepada Alfian selaku pembawa acara, untuk narasumber silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ardiansyah Putra dan saya merupakan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika semester 2 dan prodi yang saya ambil adalah Ilmu Komunikasi. Dan pada hari ini kita berbincang-bincang tentang kesehatan mental pada remaja dan di sini juga saya akan sharing tentang kesehatan mental pada remaja. Terima kasih. Terima kasih Rian atas perkenalannya. Untuk narasumber kedua bisa untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan saya Ahmad Syafiq. Saya juga merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika semester 2 prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan tentang kesehatan mental. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memperkenalkan diri. Wah, senang sekali ya, sekarang kita bisa berkumpul di sini. Baik, kepada kedua narasumber kita, Syafiq dan Rian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, alhamdulillah ya, baik ya. Jadi bagaimana bisa dimulai langsung berbincang-bincangnya? Boleh? Bisa kita mulai? Oke, terima kasih juga Mas Alfian untuk narasumber kita yaitu Rian dan Syafiq. Kita mulai sesi pertanyaan ya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama yaitu apa yang diketahui tentang kesehatan mental itu dan arti kesehatan mental menurut kalian berdua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang atau individu ini memiliki kesehatan mental yang baik, atau bisa dibilang kondisi di mana seseorang memiliki emosi, lalu psikis dan batinnya itu dalam kondisi yang baik dan tenang. Dan ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, seperti melakukan hal-hal positif dan bisa berpikir positif. Jadi intinya bisa terhindar dari gangguan-gangguan dan juga bisa terhindar dari hal-hal negatif. Itu menurut saya sih. Wah, bagus sekali ya jawabannya dari dia. Untuk kita mulai ke pertanyaan kedua yaitu kenapa sih banyak banget anak remaja yang mengalami gangguan mental dan bisa kan jelaskan. Berdasarkan Divisi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2021, remaja usia 16 sampai 24 tahun itu rentan mengalami kecemasan mental. Mungkin hal itu juga bisa disebabkan karena remaja itu merupakan masa transisi di mana perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa yang pada saat itu tuh banyak tekanan dan juga banyak tuntutan dari lingkungan sekitarnya, dan juga mereka tuh harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Maka dari itu banyak remaja yang tidak siap dengan keadaan seperti itu, dan bisa dipastikan bahwa remaja yang tidak siap ini bisa mendapatkan gangguan kesehatan mental. Untuk Rian nih ya, untuk Rian pertanyaannya, apa penyebab anak remaja rentan mengalami gangguan mental? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bahwa seperti yang sudah saya bilang tadi, anak remaja ini atau masa remaja ini merupakan masa di mana transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Nah, maka dari itu perlu banget adanya adaptasi bagi anak remaja di lingkungan sekitarnya, dan juga biasanya pada masa ini terdapat banyak tuntutan atau tekanan dari orang-orang sekitar seperti orang tua, lalu teman-teman terdekat ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka itu memberikan ekspektasi kepada anak remaja ini, yang dimana kalau misalnya anak remaja ini tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, maka
kita sebagai anak remaja akan merasa bahwa kita tentunya kecewa dan juga nanti akan menimbulkan overthinking dan bisa menimbulkan juga stres dan gangguan mental lainnya. Dan selain itu, di samping tekanan lainnya, faktor bullying ataupun kayak body shaming gitu-gitu itu mempengaruhi banget ke gangguan mental pada anak remaja. Maka dari itu, segala bentuk bullying seperti cyberbullying ataupun seperti body shaming itu sangat kemungkinan besar dapat merusak mental pada masa anak remaja. Terima kasih. Jawaban dari dia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini yaitu bagaimana sih ciri-ciri menandakan suatu anak remaja mengalami gangguan kesehatan mental? Mungkin bisa dijelaskan? Ciri-cirinya itu yang pertama emosi tidak terkontrol, yang kedua perilaku yang tidak wajar, yang ketiga itu prestasi menurun, yang keempat gangguan tidur dan makan, yang kelima itu perilaku yang tidak biasa, yang keenam self harm. Apakah Anda mengalami gangguan kesehatan mental itu? Mungkin di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman yang membuat gangguan kesehatan mental saya terganggu, yang dimana pada saat itu, pada saat saya masih di SMA, saya mendapatkan perundungan bullying berupa body shaming yang itu dilakukan oleh seluruh anak laki-laki yang ada di kelas. Yang dimana pada saat itu saya memiliki berat badan yang mungkin bisa dibilang sangat kurang, yaitu sekitar 43 kg. Jadi bisa dibayangkan seperti apa bentuknya. Dan pelaku yang melakukan bullying kepada saya ini menyebarkan foto saya di sebuah grup besar yang isinya itu khusus anak-anak angkatan laki-laki di SMA saya. Dan dari situ saya merasa merasa terbebani, merasa terpukul. Terlebih lagi bukan hanya perundungan aja yang saya dapat, tetapi saya bisa dikatakan menjadi menjadi bahasa kasarnya babu ya. Jadi babu. Yang dimana setiap ulangan UTS, UAS ataupun tugas itu anak laki-laki di kelas itu meminta saya mengerjakannya. Maka dari tekanan itulah saya menganggap bahwa kayaknya saya nggak pantas hidup di sini gitu kan. Dan kalau misalnya saya memilih untuk mengakhiri hidup saya, itu merupakan jalan yang terbaik biar mereka juga menyesal. Tapi dari situlah saya akhirnya sadar bahwa ketika saya ingin melakukan percobaan bunuh diri itu cuma merugikan diri saya aja. Jadi salah satu cara yang tepat adalah berkonsultasi dengan pihak yang menangani hal-hal seperti gangguan kesehatan mental, seperti itu psikolog, terus rutin minum obat, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa sembuh dan rasa trauma peranahan itu bisa hilang di dalam diri saya. Mungkin itu sih cerita dari saya. Ya kalau pengalaman dari saya itu kurang lebih ke ranah keluarga ya, karena kita yang mulai beranjak ke masa dewasa, selebih lagi kita sebagai anak muda, orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Dan pengalaman saya itu saya merasa mendapatkan banyak tuntutan ataupun tekanan terhadap saya dari orang tua ataupun keluarga yang membuat saya merasa down dan rasa overthinking dan yang lain-lainnya. Dan ya solusinya pada akhirnya memang saya dan keluarga terlebih dari pada orang tua memang harus lebih banyak berkomunikasi, mengetahui apa yang Teman-teman, saya rasa acara talk show ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah mengobrol dengan kedua narasumber dan yang sharing pengalaman. Saya Lim Teradi dan rekan saya Feli Adiansa serta kedua narasumber Syafiq dan Rian. Izin pamit undur diri. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.